Universitas Pendidikan Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pelaksanaan ujian tengah semester tahun pelajaran 2021-2022. Mata kuliah Kajian Pedagogik disampaikan oleh Bambang Sudarmadi, NIM 2105320. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Kajian Pedagogik, yaitu Dr. Haji Aceng Muhtaram Mirvani MPD dan Dr. Cepi Triana MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Pendidikan. Saya Fauzia Zahra dengan NIM 2000359, jurusan Desain Komunikasi Visual, dan rekan saya Bambang Sudarmadi, mahasiswa Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Administrasi Pendidikan, dengan NIM 2105320. Hari ini kita akan melakukan dialog atau melakukan podcast yang isinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Kajian Pedagogik. Nah, langsung saja ya Pak Bambang, kita mulai podcastnya nih. Ya, baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama ada pertanyaan yang paling mendasar. Jadi silakan Pak Bambang untuk jelaskan secara singkat alasan mengapa kita harus mempelajari pedagogik. Iya, sebagai mahasiswa pendidikan atau sebagai seorang pendidik perlu memahami bahwa prinsip pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 yang tertulis bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di dalamnya terdapat beberapa komponen makna yang terkandung, antara lain tentang sadar bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana. Yang kedua, suasana. Jadi suasana belajar dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, keterlibatan. Keterlibatan siapa? Keterlibatan antara pendidik dengan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian memiliki tujuan, di mana peserta didik memiliki tujuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dan hal ini tentu selaras dengan konsep tentang ilmu pedagogi, yaitu ilmu pendidikan tentang cara mendidik, dalam bahasa lain adalah education, teaching, instruction, training, yang secara jelas dalamnya mengandung 6 peran dalam pendidikan. Yang pertama, peran dari tujuan pendidikan. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Yang ketiga, peran peserta didik. Yang keempat, peran dari isi pendidikan atau pembelajaran. Yang kelima, peran dari cara interaksi dan metode pembelajaran. Yang keenam, peran pemanfaatan sarana dan sarana pendidikan. Demikian kira-kira untuk yang pertama. Oke, baik Pak Bambang, jawaban yang sangat lengkap sekali ya untuk pertanyaan yang mendasar seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadikan Bapak dan rekan-rekan Bapak lulusan menjadi seorang lulusan magister pendidikan yang baik? Oh iya,
tentu akan lebih baik. Ya. Mengapa? Karena dengan mempelajari ilmu pedagogik, kita dapat menyelaraskan antara konsep pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan penerapan ilmu pedagogik dalam 6 peran ilmu tersebut. Yang pertama adalah peran dari tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, kita memahami peran pendidik, bahwa peran pendidik itu harus memiliki kesadaran bahwa ini adalah usaha sadar yang terencana dari pendidik ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya dengan terencana segala perangkat kebutuhan dan keterampilan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah ilmu pedagogi. Yang ketiga adalah peran peserta didik, di mana pendidik dan peserta didik harus membangun keterlibatan ya aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga adalah peran dari peserta didik, di mana antara pendidik dan peserta didik itu terbangun keterlibatan, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian keempat, peran dari sisi pendidikan dan pembelajaran. Ini terkait dengan apa yang akan diajarkan sesuai dengan tujuan daripada pendidikan. Yang kelima, peran dari cara interaksi dan metodologi pembelajaran. Nah, dengan kita belajar tentang ilmu pedagogi, kita memahami apa yang akan diajarkan terkait dengan metode pembelajaran, apakah dengan teaching, dengan problem based learning, atau project based learning. Kemudian yang keenam, peran sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini kita memahami isi apa yang diajarkan dikaitkan dengan sarana yang dibutuhkan supaya pendidikan itu berjalan sesuai dengan harapan dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Demikian. Nah, kita lanjut saja ya Pak ke pertanyaan ketiga, berarti ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari mempelajari ilmu pedagogi di pertemuan ke-8 ini? Sampai pertemuan ke-8 ini. Ya, kami sudah mempelajari beberapa materi kajian pedagogi, di antaranya pertama tentang definisi ilmu, yang kedua adalah karakteristik ilmu pengetahuan, yang ketiga tentang bagaimana permulaan ilmu pedagogi itu dimulai, yang keempat definisi ilmu pedagogi, yang kelima tujuan daripada ilmu pedagogi, yang keenam objek dan fungsi ilmu pedagogi, kemudian yang ketujuh struktur ilmu pedagogi. Begitu ya Pak. Nah, sekarang Bapak bisa gak menjelaskan secara ringkas saja nih definisi dari ilmu dan karakteristik ilmu pengetahuan? Ya, terkait dengan apa yang tadi saya jelaskan, 6 poin, 6 tema dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan masalah definisi ilmu. Ya. Definisi ilmu atau ilmu pengetahuan adalah aktivitas ilmu pengetahuan dan praktis yang mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku ya dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Yang kedua, tentang karakteristik ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji dengan 5 karakter, yaitu empiris,
Apakah dia sistematis, kemudian objektif, analitis, dan verifikatif. Baik, yang ketiga adalah tentang tema permulaan ilmu pedagogi. Pedagogi ini mulai diakui sejak awal abad 17, yaitu oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 yang mengajukan sebagai ilmu. Termasuk salah satunya adalah ilmu pedagogi yang awalnya hanya bagian dari ilmu filsafat yang memisahkan diri menjadi ilmu bimbingan membaca. Baru kemudian pada tahun 1963 seorang tokoh pendidikan disebut sebagai Bapak Ilmu Pedagogik, yaitu Jan Amos Comenius, yang menulis buku The Great Directive. Di dalamnya dia menggagas tentang tingkatan pendidikan, di mana pendidikan dibuat tingkatannya berdasarkan usia. Dari usia 0 sampai dengan 6 tahun disebut Mother School, 6 tahun sampai dengan 12 tahun disebut dengan Elementary School, usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun disebut dengan Gymnasia, dan usia 18 sampai dengan 4 tahun disebut dengan Akademia. Kemudian tema materi berikutnya adalah tentang definisi ilmu pedagogi, di mana definisi ilmu pedagogi adalah suatu ilmu atau seni mendidik yang mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan mendidik anak, atau ilmu dan seni mengajar supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Kemudian tema yang kelima adalah tujuan daripada ilmu pedagogi. Tujuan ilmu pedagogi adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, dan menjadi seorang yang menjalani hidup dengan bahagia. Berdasarkan pendapat di atas bahwa guru harus membimbing siswanya yang belum dewasa dan memberikan suatu arahan, ya, terhadap peserta didik agar dapat menyelesaikan suatu masalah untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Tema yang keenam adalah objek dan fungsi pedagogi. Objek ilmu pedagogi adalah fenomena realitas pembangunan individu manusia ketika berinteraksi dengan dunia. Sementara subjek ilmu pedagogik adalah pendidikan sebagai proses pedagogik yang bertujuan tertentu dalam lembaga pendidikan atau lembaga sosial. Sementara fungsi ilmu pedagogik adalah fungsi untuk menjadi sebuah teori. Ya, pertama, untuk menjadi sebuah teori berisi analisis teoritis mengenai hukum atau dalil proses pedagogik. Maksudnya adalah mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena proses pedagogik, identifikasi sebab dan akibatnya, hukum-hukumnya, prasyarat keberhasilan pendidikannya, keberfungsian, dan pengembangan pendidikan. Kemudian ilmu pedagogi juga berfungsi untuk menjadi prognosis atau ramalan yang berisi tentang prediksi yang beralasan terhadap perkembangan, realitas, dan praktik pedagogi. Kemudian yang ketujuh yang sudah kami pelajari adalah tentang struktur ilmu pedagogi, di mana dalam proses pengetahuan pembelajaran dengan desain ilmu, maka penataan ilmu pedagogik dan sejarahnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Bagian pertama, di mana ilmu itu dimulai merupakan sebuah pengalaman atau experience. Pada bagian ini, ilmu pedagogik merupakan proses pengetahuan yang baru berasal dari pengalaman lapangan. Bagian yang kedua adalah adanya penerapan atau applying. Pada bagian ini, ilmu pedagogi kemudian diaplikasikan dengan tepat dalam berbagai metode dan kreativitas. Kemudian bagian yang keempat adalah analyzing, ya,
pada bagian ini ilmu pedagogi kemudian dianalisa, apakah penerapannya berfungsi sesuai dengan diharapkan. Nah, kemudian baru pada bagian yang keempat, ya, conceptualizing atau dikonsepkan dan diberi nama. Pada bagian ini barulah ilmu pedagogik kemudian dikonsepkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itulah kira-kira yang telah kami pelajari selama proses pembelajaran sampai saat ini. Oke, baik. Berarti pertanyaan yang tadi sudah terjawab dengan beberapa aspek di dalamnya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari itu dapat membantu Bapak dan rekan-rekan Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak saat ini atau tugas-tugas yang akan datang, khususnya ketika akan bekerja? Oh ya, tentu. Karena materi ilmu pedagogi ini yang sudah dipelajari sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang pengajar. Mungkin bisa diuraikan, Pak? Ya. Jadi ilmu pedagogi ini sangat membantu dalam bekerja karena pertama, ilmu pedagogi ini membantu kami memahami bahwa pendidik itu harus memiliki ilmu bagaimana mengajar dengan baik agar peserta didik bisa sukses dalam belajar. Karena memang ilmu pedagogik ini dulunya merupakan bagian daripada ilmu psikologi. Kemudian kedua, ilmu pedagogik ini membantu kami memahami bahwa pendidik harus memahami tujuan dari proses pendidikan yang dilakukan. Dan hal ini merupakan bagian daripada peran ilmu pedagogi. Kemudian yang ketiga, ilmu pedagogi ini membantu memahami bahwa peran peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya juga menjadi tanggung jawab dari seorang pendidik, gitu ya. Kemudian yang keempat, ilmu pedagogi ini membantu kami memahami bahwa proses pendidikan merupakan interaksi dan metodologi yang harus diterapkan oleh para pendidik untuk mensukseskan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah bahwa ilmu pedagogi ini membantu kami memahami bahwa kita perlu berinovasi dalam bidang sarana, prasarana pendidikan agar proses pendidikan berjalan menjadi lebih baik. Oke, baik. Siap. Kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ada banyak ahli pedagogik yang menyatakan bahwa pedagogik ini harus dikuasai oleh setiap guru atau pendidik. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai pedagogik sebagai ilmu dan seni? Oh ya, tentunya para ahli akan menyarankan bahwa setiap guru harus menguasai ilmu pedagogik ini. Karena dengan menguasai ilmu tersebut, kualitas pembelajarannya pasti menjadi lebih baik. Namun demikian, memang mengajar juga merupakan kombinasi antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan seni dalam mengajarkannya. Sehingga kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan seni bisa menjadi optimal. Ilmu pengetahuan menjadi dasar dari apa yang disampaikan dalam pengajaran, dan seni menjadi cara dan situasi yang menurut pendidik tersebut bisa diupayakan supaya ilmu itu sampai kepada para peserta didiknya. Oke. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak secara ringkas saja nih mengenai ilustrasinya atau contohnya. Contohnya adalah bahwa di dalam pedagogik itu terdapat 6 peran pendidikan, dan saya bercontoh 3 diantaranya adalah peran daripada seorang pendidik dan peran peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah peran interaksi dan metodologi pendidikan. Seorang pendidik yang baik akan memahami karakter peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Ya, contoh, ada anak yang bergaya belajar kinestetik,
dan ada anak yang bergaya belajar auditori. Dengan menggabungkan kemampuan pedagogik dan seni mengajar, maka pendidik akan memberikan tugas yang sama dalam dua metode yang berbeda. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik atau suka gerak, maka akan diberikan tugas dalam bentuk project based learning. Ditugaskan dalam suatu aktivitas kegiatan yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, sukanya mendengarkan, maka akan diberi tugas dengan problem based learning. Ya, dengarkan tugasnya dan kemudian selesaikan. Demikian kira-kira contohnya. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya ilmu pedagogik ini dipraktikkan dalam profesi guru, pendidik, atau dosen? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas dan tepat, Pak. Iya, terima kasih. Ilmu pedagogik ini sebenarnya sudah seharusnya dipraktikkan dalam profesi guru, pendidik, atau dosen. Karena sudah menjadi tugas pokoknya, yaitu merencanakan, mengajarkan, mengevaluasi, menilai dalam pembelajaran. Dan demikian, agar lebih bermutu, manakala dikuatkan dengan peran dari ilmu pedagogik itu dalam pengajaran. Jadi perlu diperkaya dalam pengajaran itu dengan ilmu pedagogik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak secara terperinci? Ya, berikut saya jelaskan secara ringkas keterkaitannya. Dalam profesi guru, pendidik atau dosen dikaitkan dengan ilmu pedagogik adalah tentunya dengan memahami ilmu pedagogik, maka dosen, guru atau pendidik itu akan memahami tentang peran-peran dari tugasnya sebagai sebuah proses pendidikan. Yang pertama adalah peran daripada tujuan pendidikan, di mana sebagai guru, pendidik atau dosen harus memahami tujuan pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik, baik dalam bentuk mata pelajaran atau program studi. Yang kedua, peran pendidik. Tentunya sebagai guru, pendidik atau dosen harus memahami tugas profesionalismenya ataupun kompetensi yang harus dimiliki dalam proses pengajaran. Setidaknya ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki. Pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi dalam kemampuan mengajar atau mendidik. Yang kedua, kompetensi kepribadian terkait karakter pribadi, supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, ikhlas, Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional yang terkait dengan keahlian sebagai guru, menguasai materi, mengembangkan materi, dan juga memanfaatkan teknologi. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana berkemampuan dalam berkomunikasi, beradaptasi, kemudian merefleksikan apa yang diajarkannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah peran peserta didik. Sebagai guru atau pendidik atau dosen harus mampu memotivasi siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didiknya. Kemudian yang keempat adalah peran interaksi pembelajaran. Sebagai guru, pendidik atau dosen mengajar dengan berbagai macam model interaksi dan juga metodologi pengajaran. Kemudian yang kelima, peran isi dan pembelajaran. Ini adalah tentunya sebagai guru, dosen itu mampu mengembangkan isi pembelajaran sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, peran sarana dan prasarana. Sebagai guru, pendidik, dosen
itu memanfaatkan sarana prasarana dan teknologi kekinian yang menjadi tuntutan daripada kualitas pendidikan. Demikianlah keterkaitan antara tugas atau peran daripada guru, pendidik, dan dosen terkait dengan ilmu pedagogi. Oke, baik. Ternyata ada banyak sekali keterkaitan ya Pak di dalamnya. Jadi ada dibagi menjadi beberapa aspek lagi. Nah, oke, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang seharusnya melandasi atau mendasari seseorang untuk memilih profesi sebagai seorang pedagog atau guru atau seorang pendidik supaya memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulianya dengan baik? Seperti apa tuh Pak? Iya, jadi banyak hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pedagog atau seorang pendidik. Setidaknya saya menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah tentunya kalau dia sebagai seorang muslim, ya, jadi dilandasi bahwa sebagai guru adalah penyebar ilmu, ya, atau dakwah ilmu. Kemudian yang kedua, dilandasi bahwa sebagai guru harus memiliki kompetensi. Yang ketiga, dilandasi bahwa sebagai guru harus memiliki banyak rasa kasih sayang. Yang keempat, dilandasi bahwa sebagai guru harus memiliki jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Oke, berarti hal yang melandasinya setidaknya ada 4 landasan ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak secara terperinci. Sebagai berikut rinciannya, itu yang harus melandasi seorang guru atau pendidik adalah pertama tadi bahwa dilandasi guru adalah penyebar ilmu, ya, atau dakwah ilmu, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik akan menjadi amal jariah yang akan mengalir kelak di akhirat. Kemudian kedua, dilandasi bahwa sebagai guru memiliki kompetensi yang optimal sehingga tugas mulia ini akan berhasil dengan baik karena guru itu akan terus-menerus belajar dan belajar. Yang ketiga, dilandasi bahwa sebagai guru harus memiliki rasa kasih sayang yang banyak, ya, dengan hati, sehingga apapun yang terjadi dalam proses pengajaran dengan peserta didik disadari sebagai bagian daripada rasa kasih sayang, ya, dan selalu memiliki hati yang pemaaf. Kemudian yang keempat, dilandasi bahwa sebagai guru harus memiliki jiwa nasionalisme dan kebangsaan, sehingga apa yang dilakukan merupakan bagian daripada pengabdian anak bangsa untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Demikian. Berarti Bapak sudah menjawab semua pertanyaan ya Pak ya di dalam podcast ini, alhamdulillah, dan saya rasa Pak Bambang menjawabnya dengan sangat baik dan sangat tepat. Iya, terima kasih. Apakah ada pesan penutup sebelum kita akhiri podcast ini Pak? Ya, ini adalah bagian daripada upaya bagaimana seorang pendidik itu perlu terus mempelajari ilmu pedagogik dan ilmu-ilmu yang lain supaya keberhasilan proses pembelajarannya itu bisa dirasakan kepada peserta didiknya. Demikian. Oke, baik. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab dan sudah dijabarkan oleh Bapak Bambang. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan Dialog Pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.